Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham WSBP ya, atau Waskita Beton Precast. Ini baru beberapa hari yang lalu di open suspend ya, setelah disuspend sejak Januari 2022. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 9 April 2023 dan hari ini tanggal 13 April 2023 ya, hari Kamis. Harganya turun ke gocap ya. Hari ini landing ke 50. Ya, dan ini perusahaan memiliki notasi khusus, teman-teman ya. Ada 3 notasi khusus. Yang pertama, laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitasnya negatif ya. Kemudian belum menyampaikan laporan keuangan, namun ini sudah ya, ini sudah menyampaikan laporan keuangan. Kemudian ada efek yang bersifat ekuitas dalam pemantauan ya. Jadi yang tadi ya nomor 5 di poin 5 itu ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir, dan yang poin 7 juga sama. Jadi simbol X ini ada 2 poin ya. Yang kedua adalah memiliki likuiditas rendah karena nilai transaksi kurang dari 5 juta rupiah. Ya, jadi rata-rata hariannya itu nggak sampai 5 juta rupiah ya, pasti karena disuspend ya. Kemudian volumenya juga kurang dari 10.000 selama 6 bulan terakhir di pasar reguler. Ya, oke, mestinya ini sih laporan keuangan masih negatif, masih. Kemudian ini sudah clear, efek ekuitas bersifat dalam pemantauan juga mestinya sih masih tinggal satu ya. Nomor 7 ini mestinya sudah hilang mestinya ya, karena sejak di open suspend sudah mulai aktif di perdagangan lagi meskipun ini kembali ke 50. Oke, kita akan lihat dulu kinerja harga sahamnya. Ya, ini belum lama IPO ya di bursa, dan sejak IPO ini harganya turun, dan ini sudah pasti harga terendah sepanjang masanya dia. Jadi saya yakin berdasarkan data ini semua teman-teman yang memegang saham WSBP sedang floating minus ya, bahkan mungkin sekarang lagi berlomba-lomba untuk menjualnya. Ya, harga tertinggi pernah 95 ya, kemudian harga terendahnya ya ini di sini saat ini teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas WSBP ini dari 4 analisa. Yang pertama dari analisa fundamental ya, ini perusahaannya seperti apa secara umum, kemudian kinerjanya secara umum seperti apa. Nanti ya saya akan bahas sedikit mengenai case-nya WSBP. Kemudian dari seasonality ya, kira-kira kita akan melihat bulan-bulan apa biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari bendarmologi seperti apa perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, dan terakhir dari technical ya teman-teman ya. Harga sahamnya kira-kira akan kemana arahnya. Oke, kita akan mulai aja ya. Jadi ini company background-nya ya. Waskita Beton Precast ini salah satu anak perusahaan Waskita Karya. Ya, ini juga sudah dibahas kemarin ya. Perusahaan konstruksi BUMN ya. Ya, terkemuka ini kan subjektif ya teman-teman ya. Ya, jadi dia bergeraknya di industri manufaktur beton precast dan ready mix. Gitu kira-kira itu ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan secara visual biar lebih mudah. Ini listingnya baru 2016, jadi belum lama teman-teman ya. Baru 2016, berarti kira-kira sudah 7 tahun ya. 7 tahun dengan IPO price-nya 490. Jadi kalau teman-teman beli pas IPO ya, wah minusnya lumayan dalam teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bisnisnya WSBP ini ada precast ya. Precast ini beton praproduksi yang digunakan sebagai bahan konstruksi ya. Ini saya nggak ngerti apa. Ada tiang listrik yang saya tahu, tiang listrik beton. Yang lainnya ini bantal rel kereta api saya tahu. Untuk yang lainnya saya nggak paham ya. Kemudian ready mix. Ready mix ini beton siap pakai tanpa proses lebih lanjut pada lokasi gitu ya kira-kira. Kemudian ada layanan tambahan untuk pemasangan produk beton. Jadi selain menjual, dia juga ada layanan untuk membantu memasangkan gitu ya kira-kira. Ya. Oke, jadi ini kira-kira bisnisnya teman-teman ya. Nah, ini adalah suspensi saham. Jadi pernah disuspend sahamnya. Ini saya ambil dari public expose-nya terakhirnya dia teman-teman ya. Jadi lebih banyak menjelaskan ini ya. Jadi awalnya ini karena pandemi, kemudian ada PKPU sementara, ya jadi digugat PKPU, kemudian sudah jatuh tempo, kemudian ini disuspend ya. Disuspend tanggal 31 Januari 2022.
Nah, saya nggak akan jelaskan lebih detail. Intinya itu sudah damai ya, sudah damai. Makanya tidak ada, nggak ada apa, nggak ada notasi PKPU ya teman-teman ya, karena sudah damai dan intinya nanti akan diselenggarakan ya RUU PSLB luar biasa untuk persetujuan implementasi perjanjian dan ada konversi hutang menjadi saham. Jadi ini ada corporate action yang akan terkait ya teman-teman dengan sahamnya dan ada obligasi wajib konversi. Nah, apa impact-nya? Nah, ini dijelaskan juga impact dari perjanjian perdamaian itu ya. Yang pertama, jelas tingkat rasio hutangnya pasti akan menurun ya. Ya, karena kan ada yang dikonversi menjadi saham ya. Jadi hutangnya dikonversi menjadi saham. Kemudian yang kedua, prasyarat proses tender dapat terpenuhi. Jadi perseroan sudah bisa atau lebih mudah nanti mengikuti tender-tender untuk mendapatkan proyek-proyek tender gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga nanti saham existing akan terdilusi ya. Jadi mau nggak mau pasti akan terdilusi karena ada konversi ke saham teman-teman ya. Jadi akan ada penambahan jumlah saham. Kemudian kondisi keuangan perusahaan jauh lebih sehat tentu saja ini yang pasti akan terjadi ya karena eh, para pemberi hutangnya setuju untuk merestrukturisasi hutangnya. Ya jadi kira-kira itu ya ke depannya apakah ini positif? Tentu saja ini positif kecuali ya yang ketiga ini ya. Namun kalau teman-teman beli sahamnya untuk dijual ya mestinya ini sih nggak terlalu berimpact ya. Yang berimpact itu kan kalau memang pemilik atau pengendali perusahaannya. Oke, kira-kira itu aja. Saya nggak akan bahas secara detail, nanti akan panjang sekali. Ini gambaran umumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya, teman-teman ya. Dan ini kinerja sejak 2015 ya. Sebenarnya ini naik terus ya. Naik terus. 2019 sempat turun dan sebegitu pandemi dia langsung turun drastis sekali ya. Laba kotornya pun sempat negatif. Kemudian laba usahanya ini negatif 3 tahun berturut-turut sejak COVID ya. Laba bersihnya ini juga negatif negatif dan ini sempat positif ya di tahun 2022 namun kita akan cek di kinerja jangka pendeknya untuk lebih detailnya. Nah, ini adalah struktur dari pendapatan USBP ya teman-teman ya. Kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini meningkat ya, bahkan ini sampai di atas total pendapatannya. Ya, untuk beban usahanya juga meningkat cukup drastis sejak 2020 dari pendapatannya. Ini meningkat karena pendapatannya turun gitu teman-teman ya. Mungkin kalau secara nominal nggak jauh berbeda, cuma karena pendapatannya turun, jadi persentase terhadap pendapatannya meningkat drastis. Ya, dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ada penghasilan lain-lain yang cukup besar. Jadi di luar operasional itu ada penghasilan lain-lain yang cukup besar sehingga laba bersihnya tadi naik. Jadi laba bersih yang tadi itu bukan dari hasil operasionalnya namun ada penghasilan lain-lain yang nanti kita akan cek itu apa. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Untuk total pendapatannya ini naik 49,4%. Ya ini good teman-teman ya, ini bagus, sudah mulai meningkat. Meskipun tadi kalau kita lihat secara grafik masih jauh di bawah sebelum pandemi ya. Laba kotornya ini turun tipis ya, ini nggak kemana-mana sih ya, cuman selisih 3 miliar aja. Kemudian laba usahanya ini berturun ya, kerugiannya turun 20,4%. Jadi bagus namun masih rugi ya. Dan laba bersihnya ini naik 134,8%. Ini karena tadi ada penghasilan lain-lain ya, penghasilan lain-lain yang cukup tinggi nih teman-teman ya. Nah, ini kita cek di laporan keuangannya langsung. Ya, ini memang ada pendapatan lain-lain bersih itu 2,4 triliun. Ya, 2,4 triliun jadi cukup besar. Ini dicek di catatan kakinya, ternyata ini adalah tadi ya, keuntungan atas modifikasi hutang. Jadi sebenarnya ini bukan tidak ada uang cashnya teman-teman. Ini hanya sifatnya pembukuan saja. Ya, jadi seandainya ini nggak ada ya, berarti dikurangi aja 2,4 triliun ya, 676 dikurangi 2,4 triliun. 676 dikurangi 2,4 triliun itu kira-kira masih rugi 1,7 triliun. Ya, masih masih rugi 1,7 triliun, ya menurunlah kerugiannya dari 2021. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk valuasinya ya pada saat video ini dibuat price to book value-nya masih negatif karena tadi ekuitasnya masih negatif ya. PE ratio-nya juga kecil sekali hanya 1,95. Kalau kita lihat di sini jelas ini saham yang tentunya tidak
apa ya, bukan saham prioritas ya untuk saat ini ya, karena price to book value-nya masih negatif, ya, ekuitasnya masih negatif. Kemudian ini PE ratio-nya tadi kan gara-gara ada penghasilan lain-lain yang sifatnya pembukuan. Sebenarnya kalau enggak ini juga sama-sama negatif. Jadi ekuitas negatif, return-nya juga negatif ya. Ini ROE-nya juga masih negatif di sini teman-teman ya. Dibagi dengan book value-nya yang negatif sehingga earning yield-nya 51% ya. Jadi teman-teman kalau cuma baca ininya doang, wah ini murah sekali ya. Earning yield-nya 51%. Padahal earning yield ini adalah hasil pembagian dari negatif terhadap negatif ya. Jadi ini cuma rumus aja. Ini sangat mahal teman-teman ya. Oke, ini dari valuasinya, meskipun harganya 50, tentu saja di kondisi yang saat ini masih harganya masih mahal. Ya, di kondisi yang saat ini. Kalau dia sudah membaik kinerjanya, mungkin 50 bisa dibilang murah. Namun terlalu berspekulasi kalau teman-teman membeli harganya di saat ini. Oke, kemudian untuk dividen, sebenarnya ini rutin bagi dividen ya teman-teman ya. Namun sejak COVID ya, memang rugi tadi ya. Jadi nggak mungkin bagi dividen ya. Ini sudah mulai positif dan saya pastikan ini nggak bakal bagi dividen karena keuntungan ini hanya karena restrukturisasi hutang. Jadi nggak ada uangnya. Ini adalah untuk seasonality ya. Ini cukup menyedihkan kalau kita lihat di sini ya. Sejak IPO 2016 dia hanya naik di bulan pertama ya teman-teman ya. Di bulan pertama naik di bulan Oktobernya naik 20%, habis itu turun, November turun, Desember turun, dan setiap tahun itu turun terus teman-teman ya, sampai tahun ini juga masih turun setelah disuspend ya, dari Januari suspend, dibuka langsung turun-turun dan akhirnya tidur di 50. Ya, jadi ini cukup mengenaskan kalau kita lihat di sini potensinya sih Juli dan Oktober. Ya, nanti kita akan lihat ya, apakah saham yang dikonversi akan dijual ke publik. Kalau saham yang dikonversi akhirnya mau dijual ke publik, ya mau nggak mau sahamnya pasti akan dinaikkan dulu ya untuk dijual. Karena kalau dijual di 50 pasti susah. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Ini dimiliki tadi sudah diinfo ya, Waskita Karya 60%, masyarakat 33%, dan dia sebenarnya punya saham treasury loh teman-teman ya. Ini adalah direksi dan komisaris yang memiliki sahamnya cukup lumayan besar ya, 1 juta lembar saham, 1 juta lembar saham. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini lah begitu di open suspend langsung berbondong-bondong keluar teman-teman ya. 835 ya, berbondong-bondong keluar. Kemudian ini investor asing di sini kecil sekali hanya 3%, jadi diabaikan saja ya investor asing di saham USBP. Nah, ini yang terjadi setahun terakhir ya, memang nggak cukup banyak datanya karena disuspend teman-teman ya, disuspend dan baru dibuka berapa bulan ya. Namun kalau kita lihat di sini ya, investor retail lokal ini banyak yang buang barang ya, banyak yang buang barang dan yang nampung sebenarnya nggak banyak, ini kecil ya, cuman kelihatan yang paling agresif membuang adalah investor retail, dan kalau kita lihat di sini ya 96% itu kepemilikannya paling besar di investor retail lokal ya. Dan kalau investor retail lokal mau buang barang di harga 50, sudah pasti dia nggak mungkin punya kemampuan untuk mengangkat harganya. Ya udah ya, berharap aja nanti saham yang dikonversi apa tadi hutang yang dikonversi ke saham ya itu pengen ya, jadi yang mengonversi itu pengen cair uangnya, jadi pengen sahamnya dijual sehingga mau nggak mau ada uang besar yang harus menaikkan harga sahamnya. Namun kalau investor retailnya masih berebut keluar ya tentu saja akan sulit ya. Dinaikin yang keluar malah mereka, bukannya yang pemberi hutangnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini siapa yang menampung saham ini ya, ada sekuritas, kemudian ada local others, ini juga nggak tahu ya, nambahnya lumayan teman ya, lumayan secara jumlah lembar sahamnya ya. Namun secara overall ini sih nggak ada gerakan ya karena memang disuspend. Oke, jadi itu kira-kira teman-teman ya, peluang untuk bangkitnya tergantung apakah nanti pemberi hutang yang dikonversi ke saham itu mau exit lewat saham atau enggak gitu ya. Kalau mau exit lewat saham maka harganya pasti akan bergejolak. Oke, ini untuk bulan April ya. Bulan April dari tanggal 1 sampai 13 ini juga terlihat sedang distribusi ya. Distribusi, dan ini yang distribusi broker-broker cukup besar yang nampung seperti biasa, retail-retail ya. Retail-retail pada nampung dan ini landing dengan mulus di harga 50 hari ini teman-teman ya.
Jadi ini juga sedang distribusi ya teman-teman ya. Kemudian untuk technical saya juga nggak mungkin bahas banyak karena ini setelah di open suspend justru dia langsung turun ya. Kalau teman-teman di open suspend ada yang beli di sini pun, wah sayang sekali hanya dalam waktu berapa bulan ya, langsung minusnya berapa itu ya? Dari 90 ke 50 ya, hampir 50% teman-teman ya. Ini likuiditasnya 3,6 miliar per hari teman-teman ya. Nggak tahu nanti setelah 50 apakah akan tetap seperti itu atau enggak. Ya, jadi saya nggak akan bahas, kemungkinan dia akan tetap tidur di 50 teman-teman ya untuk jangka waktu eh, yang pasti sampai sahamnya dikonversi, kemudian nanti apakah yang konversi saham itu mau exit lewat saham atau enggak, gitu aja. Kalau mereka tetap nggak mau lewat exit ya harganya akan tetap di 50 terus sampai kinerjanya ya benar-benar membaik atau sampai ada uang besar yang mau masuk ke saham WSBP ini. Tentu saja uang besar kalau mau masuk ke saham WSBP harus punya alasan yang kuat teman-teman ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya turun ya, baru 8 tahun. Jangka pendeknya naik namun masih jauh sekali dari sebelum Covid. Valuasinya mahal, tidak bagi dividen sejak Covid. Kemudian seasonality potensi naiknya di bulan Juli dan Oktober. Untuk Bandara Moloki tadi secara data terlihat akumulasi meskipun sangat kecil sekali jumlahnya ya. Kemudian 1 sampai 13 April ini terlihat sedang distribusi ya. Investor retail rajin, ada beberapa yang rajin membeli. Secara teknikal ini sudah downtrend dan landing di 50 dengan mulus ya. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya sharing di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi teman-teman, ini bukan ajakan jual atau beli saham WSBP ya. Hanya sekedar sharing aja sebagai second opinion jika teman-teman pengen ada second opinion ya, ada pendapat dari orang lain. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham WSBP. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.